Sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita bersyukur dan wajib hukumnya bersyukur pada Allah SWT atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita kehidupan yang benar dan lurus untuk kita ikuti sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian, ad-din, agama itu jangan diambil dari istilah bahasa Sanskerta. Dulu waktu saya SD diceritakan oleh guru di dalam pelajaran agama SD, agama berasal kata a tambah gama, a tidak, gama kacau. Jadi agama tidak kacau. Ternyata dalam bahasa Melayu saya pelajari setelah saya kuliah. Saya S1 saya jurusan linguistik English. Jadi ilmu bahasa tapi pakai pengantar bahasa Inggris. Jadi saya kuliah pakai bahasa Inggris. Tesis saya dalam bahasa Inggris. Ternyata agama itu berasal dari bahasa Arab, dari kata aqama, berdiri tegak lurus, aqama, qiyam. Jadi agama itu aqama. Makanya orang Melayu mengatakan ugama, karena asal kata aqama. Bukan a tambah gama seperti yang diceritakan dari bahasa Sanskerta. Jadi kalau kita beragama, kita mau tegak lurus menurut maunya Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu agama itu meluruskan paham-paham yang keliru, anggapan-anggapan yang keliru kepada anggapan yang benar. Kalau tidak ada agama yang diturunkan Allah melalui nabi-nabi, manusia pun akan menyembah juga Tuhan, menyembah Allah juga. Apalah namanya, menyembah penguasa alam semesta. Tapi cara nyembahnya ya cara manusia, karena tidak ada tuntunan. Nah, Allah mau manusia itu menyembah Allah dengan cara yang Allah mau. Bagaimana caranya? Allah turunkan aturan agama namanya ad-din melalui nabi-nabi, diajarkan pada manusia. Nih, kamu kalau mau nyembah saya, kata Allah, begini caranya. Caranya itu Allah beri dalam agama ad-din. Fitrahnya manusia itu memang, manusia itu fitrahnya meyakini ada yang mengatur alam semesta ini. Itu fitrahnya manusia. Justru kalau ada PKI, Partai Komunis Indonesia, komunis yang ateis, yang nggak percaya Tuhan, dia sebetulnya melanggar fitrahnya sebagai manusia. Ada pilot pesawat terbang ateis, komunis, nggak percaya Tuhan. Pokoknya mulutnya selalu bilang there is no God, nggak ada Tuhan. I don't believe in God. Saya nggak percaya Tuhan. Ini dunia jadi sendiri. Aku jadi sendiri, kamu jadi sendiri. Pokoknya jadi dengan sendirinya menurut hukum alam. Hukum alam, nature. Satu hari dia bawa kapal terbang, tiba-tiba dia lihat gunung, nggak sempet ngelak, nabrak gunung, jebret, moca, mati. Diperiksa kotak hitamnya. Apa ucapan terakhir yang dia ucapkan ketika mau nabrak gunung?
Dia ucapkan apa? Oh my God. Loh, komunis kok oh my God. Selama ini di mana-mana dia bilang tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Tiba-tiba dia lihat gunung nggak bisa ngelak lagi, dia menjerit apa katanya? Oh my God, oh Tuhan, penipu banyak, menipu fitrahnya sebagai manusia. Fitrahnya manusia percaya ada penguasa alam semesta. Kalau orang Inggris bilang there is one invisible hand behind the universe. Ada tangan kekuasaan yang nggak kelihatan di belakang alam semesta yang luas ini. Nggak mungkin alam semesta ini jadi sendiri, diatur sendiri oleh dirinya sendiri. Itu nggak mungkin. Mereka sendiri kan. Saya teringat waktu itu saya masih SMP sampai SMP. Saya lupa, tapi saya ingat begini, pesawat Challenger Amerika Serikat punya pesawat kolam-alik. Jadi kalau dulu Apollo kan jatuhnya di laut, kalau ini bisa mendarat kayak pesawat terbang. Pesawat itu namanya Challenger. Bapak saya dengan saya nonton tengah hari, dini hari sebelum subuh di Medan. Itu astronot-astronotnya satu perempuan. Dada-dada masuk pesawatku, kita bangga juga manusia bisa ke ruang angkasa pakai pesawat Challenger kayak pesawat terbang. Begitu hebat, kami sudah cek and recheck everything is okay, macam-macam lah pidato Amerika itu. Kemudian berangkatlah, dihitung 10 tuh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berangkat pesawat semua orang tertawa. 72 detik kemudian 72 detik kemudian pesawat itu meledak. Saya dengan bapak saya nggak bisa ngomong, kami berdua kayak nggak percaya. Meledak, matilah, mana ada lagi bangkainya pun nggak kelihatan orangnya, kebakar habis. Orang pada histeris. Nggak lama diwawancarailah astronot senior Amerika. Apa dia bilang? And again, we just have to understand that there is one invisible hand behind the universe. Ucapan itu. Dan kembali, mau tidak mau kita harus percaya bahwa ada kekuasaan yang gak kelihatan yang mengatur alam semesta ini. Waduh, ngaku juga dia. Kenapa? Menurut akalnya manusia waktu itu semuanya udah oke. Tidak ada lagi, semuanya udah standby ready, oke 100%. Berangkat 72 detik aja hancur. Persiapannya puluhan tahun. Waktu itu saya bilang sama bapak saya subhanallah, ngaku juga ya, ini orang sama Tuhan. Itu fitrahnya manusia. Maka jangan heran, semua bangsa di dunia punya kalimat, ada satu kata untuk menggantikan nama Tuhannya. Orang Cina dia bilang Tuhannya Tian. Karena orang Jawa bilang Betara Gusti. Oh Gusti, kula niki nyuwun ngapura. Walaupun belum ada agama Islam masuk, orang Jawa sudah punya Tuhan, namanya Gusti. Orang Batak, walaupun belum agama Kristen, belum agama Islam, belum ada agama masuk situ, mereka sudah menyebut Tuhannya. Mula Raja di Bolot. Di Bolot dia berdoa, oh Mula Raja di Bolot. Apa itu Mula Raja Bolot ini? Tuhan yang mencipta alam semesta. Kalau kita orang Melayu tentu menyebutnya Tuhan. Orang Hindu menyebutnya Hyang, Sang Hyang Widi, yang maha tunggal sendirian. Sang Hyang Widi, yang maha tunggal sendirian. Orang Inggris menyebutnya God Almighty. Tuhan yang maha kuasa, menguasai semuanya. God Almighty.
Jadi semua bangsa mereka menyebut kekuasaan yang nggak nampak dengan mata, yang nggak bisa dilihat dengan perasaan itu, dengan mata itu, dengan indera itu, yang namanya mereka sebut macam-macam. Allah mau mereka itu sebut nama Allah itu sesuai dengan yang Allah mau, bukan yang sesuai dengan yang mereka mau. Dan mereka pun menyembahnya ya menurut maunya mereka. Kalau orang Batak sebelum ada agama, dia pikir Tuhan yang Maha Kuasa ini harus dibikin senang. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa senang sama kita, maka kita akan diservis oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu. Bagaimana supaya senang? Aku tuh suka makan ayam, pasti Tuhan juga suka itu. Maka setahun sekali dia datang, dipotongnya ayam. Oh Tuhan, makanlah ayam ini, gitu. Aku aja suka, kau pun pasti suka ya. Jadi dia pakai pemikirannya. Di mana Tuhan itu? Dicarilah pohon kayu yang besar, pasti disitulah Tuhan. Untuk kalau nggak ada pohon kayu, daerah-daerah yang tandus, dicarilah batu besar atau goa-goa atau pinggir laut. Kalau orang Indian pakai asap. Pakai asap itu. Nanti sampai ke Tuhan. Allah nggak mau begitu. Allah nggak mau kamu udah percaya ada saya secara fitrah. Kamu mau menyembah saya, tapi caranya cara kamu menaikkan. Kamu harus sembah saya cara saya. Bagaimana supaya manusia tahu Allah itu disembah harus dengan caranya Allah? Tentu Allah pilih dari manusia itu sebagai seorang rasul atau nabi. Nanti nabi itulah dapat wahyu. Nabi itulah yang mengajarkan manusia untuk menyembah Allah begini loh. Dapatlah kita orang Islam. Menyembah Allah itu harus sholat. Cara sholatnya diajari sama Nabi. Ada syaratnya, suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari najis, pakaian diri maupun tempat sholat, masuk waktu, menghadap kiblat, niat. Nah itu syarat-syaratnya. Rukunnya takbiratul ula, baca niat dalam hati waktu takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat sunat, ruku, kemudian i'tidal, kemudian sampai salam. Ini maunya Allah. Bagaimana caranya? Ya lewat Nabi. Maka kalau ada orang mengatakan saya cuma mau percaya sama Quran saja, sama hadis nggak mau percaya, mana bisa? Mana bisa? Karena kita dapat Quran itu dari siapa? Kalau nggak dari Nabi. Operasionalnya harus Nabi yang ngajarin. Kalau nggak ya ngawur. Kira-kira begitu. Ad-din atau agama itu Allah buat mudah. Kalau rumit, nanti orang bodoh nggak bisa ngerti. Hanya orang-orang pintar aja yang ngerti, bahaya. Buat apa? Agama ini itu manusia, bukan untuk orang pintar saja. Nah, untuk memahamkan agama, Allah bikin mudah agama. Yang rumit-rumit tidak wajib ain, tidak fardu ain, tapi fardu kifayah aja. Misalnya bagi warisan repot, udah kalau itu fardu kifayah. Ulama-ulama ada yang tahu sudah cukup. Kita orang awam nggak usah tahu. Kalau kita mau bagi warisan tinggal panggil ulama, tolong nih bagikan warisan saya, sudah selesai. Kalau kita mau belajar ilmu waris, mumet, pusing, karena memang itu rumit. Dan itu untuk ulama-ulama, namanya fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi kalau sholat, puasa, baca Quran, bayar zakat, nah itu mah gampang-gampang, nggak susah-susah. Inna hadzal dina yusr. Kata Nabi, sesungguhnya agama ini gampang. Jadi jangan dibikin rumit, sulit, jelimet, muter-muter. Ada yang bilang Tuhan aja kan boleh, jangan bilang Tuhan Pak. Tuhan itu kalau diulang-ulang jadi hantu. Loh siapa yang nyuruh bilang Tuhan diulang-ulang? Bilang satu kali aja lah Tuhan. Masa Tuhan? Loh siapa yang nyuruh ulang-ulang? Jangan bilang Tuhan, bilang Rob. Ya Rob itu ya Tuhan.
Salah satu sifat Tuhan, Rob, mencipta dan mengatur. Jangan bilang Tuhan, bilang ilahi, ilah. Tiada ilah selain Allah. Lah ilah itu bahasa Indonesia Tuhan. Tuhan yang sifatnya disembah. Jadi kalau Tuhan yang sebagai sesembahan, bahasa Arabnya ilah. Kalau Tuhan yang dianggap mengatur seluruh alam semesta, namanya Rob. Kalau Tuhan yang memberi rezeki, namanya Razak. Tuhan yang maha memiliki, namanya Malik. Tuhan yang maha pemurah, namanya Ar-Rahman. Tuhan yang maha penyayang pengasih, namanya Ar-Rahim. Tuhan yang maha suci, namanya Kudus. Nah, kira-kira begitu. Itu nama-namanya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun kau sebut nama Tuhan itu, semuanya bagus. Ini bikin rumit. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Ilah itu apa? Ilah ya ilah. Jangan diterjemah-terjemah. Ilah itu Tuhan, sesembahan. Bisa diartikan tiada Tuhan selain Allah. Bisa kalau mau tepat, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Ilah itu Tuhan sembahan. Kalau Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Rabb itu Tuhan pengatur. Namanya. Oh enggak, ilah itu ya ilah, tiada ilah selain Allah. Agama Islam ini linnas, untuk manusia, rahmatan lil alamin, bukan untuk orang Arab aja. Maka diperlukan bahasa. Jadi jangan bikin susah. Bilang puasa, saum. Puasa, saum. Ya saum itu puasa, bukan Pak. Puasa itu orang kafir juga puasa. Saum khusus orang Islam. Enggak. Al-Quran bilang saum itu untuk orang kafir juga. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang sebelum kamu juga saum. Orang sebelum kamu, Hindu, Nasrani, Yahudi, Majusi, saum. Kenapa kita bilang puasa marah-marah? Jangan bilang puasa Pak. Orang Hindu itu puasa. Kalau orang Islam saum. Nah, Quran bilang orang Hindu pun saum juga. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang dulu-dulu pun saum juga. Bahasa Indonesianya ya puasa, bahasa Inggrisnya fasting. Nah, nggak usah repot-repot. Agama ini mudah justru, jangan bikin jadi susah payah. Jadi repot. Walam yushaddad dina ahadun illa walabah. Tiada seorang pun yang membuat agama ini menjadi sulit, pasti akan dikalahkan oleh agama itu. Jadi kalau kita bikin agama ini sulit, kita sendiri akan repot dan kalah. Kalau kita bilang sholat sunat wajib, jangan tinggalkan, bagi saya sholat semua sholat sunat wajib. Ya waktu sehat. Nanti kalau sakit lepas juga. Waktu repot lepas juga. Jadi nggak usah bilang-bilang wajib. Kalau yang sunat ya sunat. Kalau yang wajib ya wajib. Jangan yang sunat, bagi saya puasa Senin Kamis itu sudah wajib. Ya tetap sunat. Nggak, saya wajib. Dia waktu sehat, begitu sakit, tiba-tiba sakit mak, ayo gimana? Atau tiba-tiba repot, pergi sana pergi sini, nggak sempat sahur, nggak sempat buka. Kami ustaz-ustaz sering begitu, pergi sana pergi sini, sahurnya entah di mana, bukanya entah di mana. Jangankan puasa sunat, puasa wajib aja repot sama ini. Kemarin saya di Amerika, coba bayangin, puasanya 18 jam, 20 jam, repot. Apalagi puasa sunat, yang wajib saja kita repot. Nah, oleh karena itu agama jangan ditambah-tambah berat. Agama ini cukup tenang-tenang aja agama ini. Ya, mudah agama ini, jangan dibikin susah. Fasad tidur, bertindak cepatlah kamu, cepat dan cerdas. Sadid itu lurus. Waqaribu, lakukan pendekatan. Jadi agama ini harus cerdas, cepat.
Siapa yang lambat-lambat tinggal dalam agama ini. Kemudian apa? Qaribu, cepat dekat-dekat, adakan pendekatan. Orang yang belum mau sholat datangi, Pak sholat Pak. Karena umur kita berlalu terus. Saya dengan Bapak kawan lama, kita sudah kenalan lebih 10 tahun. Saya lihat Bapak belum sholat, padahal Bapak Islam. Kasihan sekali saya lihat Bapak. Deketin pendekatan. Saya sih mau sholat tapi nggak punya sarung, belikan sarung. Gitu. Pokoknya adakan pendekatan. Saya mau sholat Pak, sholatnya udah kepingin. Saya lihat kamu sholat, semua kawan-kawan sholat saya ketemu. Teman saya nggak hafal Fatihah, ajarin Fatihah. Ada, saya udah ketemu. Pernah satu SMA, sekitar muridnya itu 700 orang. Kita kumpulkan semua suruh baca Fatihah satu-satu. Waktu itu saya guru SMA. Saya dosen tapi masih ngajar di SMA. Ternyata dari murid SMA yang 700 itu ada 17 orang yang tidak hafal Fatihah. Orang Islam. Ada paman saya sampai umur 40 lebih nggak sholat-sholat. Saya desak-desak nggak mau sholat juga. Dia mau utang sama saya bilang boleh, nggak usah utang. Dia jual tahu jatuh ke sepedanya, tahunya hancur harus diganti 15.000. Majikannya mau tahu sudah keluar harus bayar. Tahunya hancur, dia datang ke rumah saya minta duit. Saya bilang boleh, saya gelar tiket sembahyang 2 rakaat sholat 15.000 gratis. Oh marahnya ibu saya bukan main. Ibu saya marah sekali saya ditarik ke kamar. Marah sekali. Minta maaf kamu. Ya. Minta maaf. Saya diam. Minta maaf. Ya. Saya mau pergi upacara bendera waktu itu. Saya salami paman saya itu kan. Terus saya bisik-bisik. Bikin ibu saya minta maaf. Padahal saya bilang pokoknya 2 rakaat. Bikin ibu saya sudah minta maaf. Saya pergi dulu upacara bendera 1 jam, nanti saya pulang lagi 15.000 rakaat. Pulang saya memang nggak mau sholat. 2 rakaat nggak dibuat sebenarnya. Ya nggak saya kasih duitnya, marah ibu saya. Akhirnya saya kasih, saya jengkel. Malamnya saya datangi ke rumahnya. Saya cari duit payah. Gaji saya waktu itu 64.000. 64.000 saya harus nyumbang paman saya 15.000. Saya suruh dia sholat 2 rakaat aja nggak mau. Malamnya saya datangi. Kenapa om nggak mau sholat? 15.000 itu bukan sedikit, 1/4 gaji saya sebulan. Gaji saya seminggu. Saya bukan berat bantu, tapi kan saya minta sholat 2 rakaat. Diam, lama-lama saya tanya, iseng-iseng aja. Apa nggak hafal Fatihah om? Dia bilang enggak hafal. Bayar. Kalau dia hafal Fatihah, qaribu, deketin, ajarin Fatihah. Kalau dia nggak tahu cara sholat, ajarin sholat. Agama itu harus begitu. Sadidu, cerdas, bergerak lurus, qaribu, deketin orang-orang yang nggak mau agama itu. Kenapa? Wabashiru. Pertama kita bergerak lurus, kedua kita deketin dia, bujuk dia, apa masalahnya? Gak ada sarung, kasih sarung, gak bisa baca Fatihah, ajarin Fatihah. Gak tahu cara wudhu, ajarin wudhu. Yang ketiga, wabashiru, beri kabar gembira. Kalau bapak sholat, seluruh dosa bapak dari ujung rambut sampai ujung kaki diampunkan semua. Inna sholata ila sholati kafarah lima bainahuma. Sholat yang satu dengan sholat berikut mencuci bersih seluruh dosa antara 2 sholat. Waduh, bapak nanti akan putih bersih. Kalau 5 kali sholat, kata Nabi, seperti mandi pada sebatang sungai yang mengalir di depan pintu rumahnya yang airnya tenang dan jernih. Tenang itu membuktikan airnya dalam, sungainya dalam itu, tenang dan jernih. 5 kali kamu mandi sehari di situ, kata Nabi, adakah masih kotoran melekat di tubuhmu? Tentu tidak ada. Artinya orang yang jaga sholat 5 waktu Pak, bersih tanpa noda, mati 12 pas masuk surga. Kasih kabar gembira. Hari ini orang mendakwahkan agama ini bikin rumit. Percuma bapak sholat Pak. Bapak sholat pakai kudung subuh, bid'ah, masuk neraka Bapak. Jadi ya lebih baik gak usah sholat. Ini bikin bahaya agama. Wabashiru, beri kabar gembira, kan beri kabar takut. Orang mau beramal kok dikasih takut.
dengan lika-liku, Pak. Sekali Bapak sholat salah mengerjakan sesuatu, neraka jahanam. Ya orang takut. Kasih kabar gembira. Kalaupun salah Bapak dalam sholat, Pak, habis sholat Bapak istighfar. Mudah-mudahan salah Bapak dalam sholat diampuni oleh Allah, ditutupi kelemahan Bapak oleh Allah. Begitu. Percuma Pak kalau model Bapak gini sholat, untuk Bapak aja nggak lurus Pak. Percuma Pak. Ruku itu harus rata Pak, sampai burung bisa nenggek di situ. Kata dia, saya ini udah umur 70 encok. Ruku dikit dia sakitnya sampai ke ubun-ubun. Wah, kalau begitu Bapak sholat Bapak gak diterima. Jadi mending gak usah sholat lah ya. Ya begitulah kira-kira. Wah, mana bisa, padahal sholat itu kalau nggak bisa berdiri boleh berduduk, kalau nggak bisa duduk boleh berbaring. Kalau berbaring pun sudah berat, matanya aja boleh sholat. Matanya saja boleh sholat. Allahu Akbar. Pakai matanya saja. Wabasyiru, beri kabar gembira, jangan beri kabar takut. Kalau orang sudah mau beramal, bikin kabar gembira. Saya ini Pak udah mulai baca Quran Pak, tapi Yasin aja Pak. Alhamdulillah, Yasin kan Quran juga, bukan cicaro. Daripada Bapak nyanyi, lebih bagus baca ya. Tapi saya cuma Yasin aja Pak yang bisa, yang lain nggak bisa. Ya Yasin aja sombong baca Quran. Ini enggak Yasin, ya bid'ah Pak. Kalau Yasin tok, Yasin melulu, Bapak masuk neraka. Ya udah dia nyanyi lah. Putus lagi indah, putus lagi jalinan kasih sayangmu padaku. Oh nyanyi Pak, habis kalau baca Yasin masuk neraka. Jangan dikasih kabar takut, kasih kabar. Saya ini udah 7 tahun Yasin terus, nah meningkat Pak. Gimana caranya? Panggil guru ngaji. Nah nanti Bapak bisa ngaji semua. Alangkah indahnya Pak kalau Bapak bisa baca Quran dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, khatam Quran Pak. Masya Allah. Setiap huruf di hari kiamat akan menjelma menjadi satu makhluk. Setiap huruf. Dan makhluk itu nanti akan membela Bapak di padang mahsyar, menuntut Bapak masuk surga. Ya Allah, ini kabar gembira. Kalau Bapak udah umur berapa? 75. Udah budek ya Pak? Udah semua ngaji Pak? Rasa lah, yang muda aja kayak saya, yang lidahnya masih lemes, payah Pak, apalagi Bapak udah kaku. Sedangkan burung jalak aja bisa ngomong. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Burung jalak aja bisa ngomong, masa manusia nggak lebih jelek dari burung. Kasih kabar gembira Pak. Kasih kabar gembira. Wabasyiru. Wayasiru, bikin tenang, gampang. Yasir, agama ini mudah. Saya mau sholat Pak, tapi kalau saya dengkul saya kan sudah dioperasi Pak. Terus mana bisa lagi saya duduk di tanah, di lantai. Ya sholatnya di kursi aja Pak. Boleh? Boleh, kan pakai dengkul besi. Kalau pakai dengkul besi duduk di tanah mana bisa. Terus gimana? Ya duduk di kursi. Sholat saya boleh? Boleh. Pahalanya sama? Sama. Sama-sama berpahala. Besarnya sama-sama yang bisa berdiri? Ya enggak. Yang bisa berdiri lebih banyak pahalanya, tapi Bapak berpahala juga. Jangan dibantai dia. Oh, nggak bisa Pak. Enggak. Dengkul saya udah besi. Paksa Pak, paksa. Gampang. Agama ini gampang, Yasin. Tapi bukan digampang-gampangkan. Yasir, Yasir. Kemudian apa? Wasta'inu bil ghadati war rauhah. Minta tolonglah sama Allah pada waktu malam dan pada waktu fajar. Habis asar, habis subuh, pada waktu asar, pada waktu subuh. Ghadah itu sore-sore, ghadah itu asar. Rauhah ini ujung-ujung malam, deket-deket subuh. Kalau bahasa Indonesianya dini hari.
minta tolong sama Allah. Wasta'inu, kamu minta tolong sama Allah. Kapan? Habis asar dan waktu subuh dini hari. Ya Allah. Kenapa waktu itu disuruh Nabi? Karena manusia justru lalainya itu habis asar dan waktu subuh. Menjelang subuh orang tidur nyenyak. Tadi saya subuh ke Japos, udah azan, aduh kasihannya masjid, sholat subuh 3 orang. Masjid-masjid di kampung sekarang bangkrut. Saya ngajar di Japos tadi lumayan ya, dapat 4 soft, 4 baris. Kalau di kampung yang bukan komplek-komplek perumahan, kadang-kadang 11 orang jemaahnya, imam sama makmum sebelah-sebelahan. Padahal itu subuh waktu yang paling berharga. Sebab orang munafik dan orang kafir pasti nggak mau bangun. Nah, kita lah itu ada yang bangun orang Cina sebelum azan udah menyapu halaman. Dia bangun, dia kerja dia. Kalau orang Cina yang tidak Islam rajin bangun pagi, tapi tidak cari ridho Allah, dia cari duit. Dia nggak mau kalah sama orang Islam. Di Medan gitu kan, makanya orang Islam pagi-pagi sudah hitung duit lah. Rupanya dia dengar azan, as-salatu khairum minan naum, hanya 150 anak. Pagi-pagi udah 156.000. Dia pikirannya otaknya duit aja. Maka kalau Ahok mau bikin ini, ekonomi ini, jalan tol ini, nggak usah heran dia Cina. Cina itu kalau nggak Islam pikirannya duit aja. Kalau udah Islam kayak saya baru berubah sedikit gitu. Nah, minta tolong ya Allah tuh waktu fajar dini hari dan waktu asar. Asar juga orang Islam itu lalai. Makanya ahli hadis mengatakan barang siapa yang tidak sholat asar, pahala sholatnya sehari dan seluruh pahalanya sehari itu dihapus, dibatalkan oleh Allah. Sholat asar. Dan Quran memerintahkan sholat asar itu 2 kali dalam satu ayat yang sama. Hafizu 'alas shalawat. Jaga kamulah sholat-sholatmu, termasuk yang 5 waktu itu kan, tentunya termasuk asar kan. Wassalatil wusta, dan jaga kamulah sholat asar. Wusta itu sholat tengah-tengah, sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu sholat menyembah Allah istiqomah sampai mati. Diulang 2 kali, sholat 5 waktu dan sholat asar. Nah, kenapa diulang kata ahli tafsir, termasuk tafsir Qutubi saya baca? Karena waktu asar itu orang Islam banyak lalai. Dia tanggung itu asar itu. Kerja udah selesai, pulang belum, akan tanggung. Kadang-kadang kerja tanggung belum selesai, apalagi hari Jumat sore, Sabtu Minggu mau libur. Wah, asar itu kadang-kadang lewat. Bagi orang yang sudah tidak bekerja, asar itu enak-enaknya tidur. Enak-enaknya tidur, tapi sholat zuhur, makan siang, kemeringet, ya kan? Makan kari kambing, ikan asin, tidur. Bangun-bangun jam 5. Dan kadang sampai maghrib. Padahal tidur siang itu dalam bahasa Arabnya qailullah. Qailullah itu maksudnya tidur sebentar. Bahasa Inggrisnya nap, taking a nap. Orang Inggris itu ngambil dari orang Arab. Tidur siang itu sebentar saja. Qailullah. Sunnat hukumnya tidur siang sebentar. Orang Inggris bilang taking a nap. Apa gunanya taking a nap? Tidur siang sejenak. Ternyata itu mengembalikan seluruh energi yang sudah terpakai selama 8 jam dari pagi. Dari pagi 8 jam itu kerja, waktu asar itu seluruh energi sudah habis. Kalau kita sholat asar, sebelum asar kita tidur sebentar, 20 menit, atau habis zuhur kita tidur 20 menit, maka seluruh zat asam susu yang ada di tubuh kita yang membuat kita lemes itu dibakar habis oleh tidur yang 20 menit. Tapi kalau tidurnya 2 jam, bangun tambah lemes, zat asam susunya malah menumpuk lebih banyak. Dan itu betul-betul dijaga oleh orang Eropa. Mereka tidur siang itu hanya 20 menit.
Sekarang yang mengamalkan ini Cina. Saya pernah di Cina tahun 2005. Saya ke Cina. Saya bawa teman saya ganti ginjal di Taiping, Guangzhou. Tulisannya Guangdong, tapi bacanya Guangzhou. Cina Timur, ya 1 jam dari Guangzhou. Guangzhou itu bahasa Inggrisnya Kanton. Satu hari saya tidur di atas di apartemen rumah sakit itu. Satu hari saya mau periksa ginjal saya, karena saya punya batu ginjal waktu itu. Suruh minum banyak-banyak. Udah nggak tahan, saya mau air kecil. Belum diperiksa kan nunggu, periksanya jam 3. Saya turunlah jam setengah 2. Nggak ada orang di rumah sakit itu, cuma pengawalnya ada 2 orang. Saya bilang sepi banget di rumah sakit. Kemana semua? Ada ruangan untuk tidur. Aduh, lebih hebat Cina pula dari kita orang Islam. Orang Islam kalau jadi majikan anak buahnya nggak boleh tidur siang. Padahal tidur siang sunnah. Saya kalau punya perusahaan, saya akan suruh anak buah saya habis zuhur tidur semua. Karena sunnah. Di balik sunnah ada kejayaan. Nah kita biasanya kalau tidur habis zuhur bablas sampai asar. Makanya disuruh jagalah waktu fajar. Karena kalau tidur malam fajarnya bablas. Kalau tidur zuhur asarnya bablas. Jagalah fajar dengan asar itu. Wasta'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah melalui ibadah di waktu fajar dan di waktu asar. Minal dujah sebagai penolong. Ini hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Paham ya? Hadis ini. La yatrukun nasu syai'an min amri dinihim. Min amri dinihim. Ini bahasa Arabnya begini, tidaklah jika manusia mengabaikan daripada urusan agamanya. Jadi payah mengartikannya. Begini, jika manusia, ini bahasa baru, bahasa sekarang. Jika manusia mengabaikan urusan agamanya atau meninggalkan yatruku, ditinggalkannya urusan agamanya, li islahi dunyahum, untuk memajukan urusan dunianya. Jadi untuk urusan dunianya agamanya dipinggiri dulu. Kan bapak agama nih, kalau bapak agama saya sudah pinggir. Ntar kapan kita bawa agamanya? Ntar kalau udah kaya, kalau ini udah selesai, baru agama kita. Gitu. Siapa yang meminggirkan agamanya untuk membuat dunianya menjadi cemerlang, sukses menurut akal dia hebat. Tapi untuk hebatnya dunia agama dipinggirkan, kecuali itu maka, gitu. Kalau sekarang maka Allah ya, illa fatahallahu alaihim ma huwa adarra minhu, maka Allah akan membuka pintu-pintu kesulitan hidup sehingga mereka menjadi hidup dalam kondisi darurat. Sekarang ini kok sulit sekali kita sekarang. Mau begini salah, mau begitu salah. Ini orang karo baru aja bersenang-senang. Tanahnya menjadi subur karena tahun lalu meletus Gunung Sinabung. Tanahnya banyak belerang, subur, nanam jeruk. Sekarang jeruk beras tagi di mana-mana berserakan, besar-besar, murah 10.000, masya Allah. Baru seneng, sekarang meletus lagi, habis lagi, hancur, terbakar lagi. Oh begitu? Ya karena selama ini kita meminggirkan agama demi dunia. Buat apa pilih pemimpin Islam kalau korupsi, nggak maju ekonomi kita? Biarlah kafir asal nggak korupsi. Sedangkan orang Islam aja masih mau korupsi, apalagi kafir. Orang Islam aja yang sholat gelarnya haji masih mau nyolong, apalagi kafir. Jangan kita pikir orang kafir itu lebih baik dari orang Islam. Salah kita, karena kata Nabi, satu orang Islam lebih baik dari seluruh dunia orang kafir. Tidak datang kiamat kalau masih ada orang beriman satu hidup di bumi ini. La taqumu sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah. Enggak datang kiamat kalau masih ada orang beriman satu
satu aja di dunia ini masih hidup. Kalau orang beriman itu mati hari itu, tinggal kafir semua sedunia, hari itu dunia dan alam semesta dikiamatkan sama Allah. Itu hadis Sahih Muslim. Kita hari ini aneh. Saya ditanya orang, bagaimana Ahok jadi gubernur? Sah, sah menurut undang-undang negara ya sah. Kalau wakilnya berhenti atau mati, otomatis gubernurnya atau gubernurnya mati atau berhenti, ya otomatis wakilnya naik jadi pemerintah, jadi gubernur. Sah, ya sah, itu kesepakatan kita. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ikutilah kesepakatan. Sudah. Halal? Enggak. Haram? Haram. Berdosa? Ya berdosa. Sampai kapan? Sampai 2017. Kalau 2017 kita pilih lagi, dia berdosa lagi tambah 5 tahun. Sah mana? Sah orang kita pilih. Loh, apa bisa sesuatu yang sah tapi berdosa? Oh banyak mas. Sesuatu yang sah tapi berdosa banyak sekali. Apa contohnya? Laki-laki sholat pakai cincin emas. Sah nggak sholatnya? Sah, emas kan nggak najis. Kecuali kalau pakai cincin dari gerbong. Batal kan itu. Kalau cincin yang emas kan nggak najis. Najis emas? Enggak. Halal. Haram bagi laki-laki cincin emas haram. Tapi dia sholat pakai cincin emas. Dia wudu, dia semua syarat rukun cukup. Sah sholatnya? Sah. Tapi dia berdosa. Banyak yang sah tapi berdosa. Seorang jemaah sholat pakai baju sutra. Laki-laki pakai baju sutra hukumnya haram. Dia sholat pakai baju sutra, sholatnya sah. Tapi dia berdosa karena dia pakai baju sutra. Ada lagi yang sah, ada apa itu? Imamnya didului oleh makmumnya. Imamnya baru Allah, makmumnya sudah bar. Sahkah sholatnya? Sah. Sah, sah. Tapi dia berdosa. Nanti di hari kiamat kepalanya akan ditukar oleh Allah menjadi kepala seekor keledai. Jadi di hari kiamat kalau ada orang yang orang Islam, kepalanya kepala keledai, itu berarti sholat mendului imam. Imamnya udah tua, Allah, dia udah duluan. Akbar, kata imamnya, dia udah duluan. Allahu Akbar. Itu kepalanya nanti jadi kepala keledai. Sah, sah, berdosa, iya. Ada lagi contoh yang sah berdosa, ada. Seorang suami menceraikan istrinya yang sedang hamil. Tidak boleh istri yang sedang hamil dicerai. Tapi dia ceraikan juga. Jatuh talaknya, jatuh. Sahkah perceraiannya? Sah. Berdosa? Iya. Jadi jangan kita seorang wanita diangkat jadi presiden. Sahkah dia? Sah. Berdosa? Iya. Karena nggak boleh jadi presiden perempuan. Kalau jadi pembantu presiden boleh, menteri, gubernur, wali kota, bupati, lurah boleh, kepala dinas boleh. Jadi presiden nggak boleh. Yang bilang itu tafsir Qurtubi. Jadi Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung nggak boleh perempuan. Karena kalau perempuan ketua mahkamah mudah dipengaruhi, dia main perasaannya 9. Perempuan akalnya dipakai cuma 1, perasaannya yang dipakai 9. Makanya perempuan tuh diginiin aja kadang-kadang tersinggung. Itu tersinggungnya bisa 27 tahun. Ya pakai perasaan. Yang mengginiin udah lupa suaminya itu. Pucuk goblok. Nah, udah lupa suaminya. Tiba-tiba waktu sayang-sayang, I love you baby. Masa abang sayang saya, sayang, pernah diginiin aja. 17 Agustus 1973 jam 5 sore hujan rintik-rintik di Lopon Jambu. Ingat waktu itu abang pakai baju biru, aku pakai baju merah. Subhanallah, tahun 73. Ingat itu perempuan. Makanya kata Islam, perempuan nggak boleh memegang pengadilan. Kepala pengadilan itu nggak boleh perempuan. Nanti orang yang mau ditampur sama dia nangis-nangis. Anak saya itu dulu, istri saya itu. Kasihan dia. Padahal hukum tidak boleh kasihan. Kalau hukum tidak boleh, lau syarakat Fatimah, la qatok tu yadaha.
seandainya Fatimah binti Muhammad anakku, kata Nabi, mencuri, pasti kupotong teman. Hukum nggak ada kasihan. Oleh karena itu jangan bawa ke ranah hukum. Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, jangan bawa ke ranah hukum. Karena hukum tidak boleh kasihan. Jadi Pak, diancam sama Nabi ini. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kalau manusia meminggirkan agama demi untuk ekonominya, dunianya, maka seumur hidup mereka akan digebukin sama Allah dengan kondisi-kondisi yang memberatkan kehidupan mereka. Pak Bu bilang tanah longsor lah, ekonomi anjlok lah, krisis moneter lah, macam-macam. Jadi saya mikir, jadi pejabat ini sebetulnya harus adil. Salah satu adil itu memikirkan juga orang lain. Ini Presiden Indonesia belum dilantik sudah berencana membuat tanggul raksasa di Jakarta, biayanya 951 triliun. Dilaksanakan 2015, selesai 2018. 3 tahun ini Jakarta akan membuat tanggul dengan biaya 951 triliun. Saya sebagai orang Medan, ibu saya orang Riau, saya nggak setuju itu. Karena kami di Sumatera, listrik itu tiap hari mati 3-6 jam. Jakarta cuma bikin tanggul aja 951 triliun. Emang di Indonesia ini orang Jakarta aja yang punya? Penduduk Jakarta cuma 10 juta, rakyat Indonesia ini 250 juta. Ngabisin duit 951 triliun dalam 3 tahun. Enak aja. Saya protes itu. Bagi-bagi dong. 10 triliun untuk Sumatera, beresin tuh listriknya. Beresin jalannya. 20 triliun jalan, beres tuh dari Lampung sampai Aceh. Ini jalan peninggalan Belanda, 1 jalur pergi, 1 jalur pulang. Kalau ada kontainer mogok di tengah jalan bisa macet 20 km. Mau motong lewat mana? Nggak ada, jalannya kecil. Sementara Pantura 4 jalur pergi, 4 jalur pulang. Duit kami itu jalan di sini. Duit Kalimantan, duit Papua buat sini. Kan nggak enak. Saya kalau lewat jalan Pantura hati saya nggak enak. Saya teringat jalan Sumatera jadi warisan Belanda. Kecil. Sini 4 jalur pergi, 4 jalur pulang. Dan Pantura itu nggak pernah selesai. Ombak tiap hari dikerjakan. Jadi proyek terlama di dunia itu 3. 1 piramid. Itu 700 tahun baru selesai. Yang kedua tembok Cina. Itu 2000 tahun baru selesai. Itu yang lama. Yang paling lama itu Pantura. Itu sangkakala ditiup baru selesai. Kalaupun mau memikirkan ekonomi, pikirkan semua. Kita di Sumatera itu tidak punya pelabuhan besar. Lawat itu pelabuhan untuk kampung halaman saya, Medan. Itu pelabuhannya kecil. Bayangkan kita impor daging 850.000 ton per tahun dari Australia. Daging itu dibawa dengan kapal yang panjangnya 1 km. Tidak ada satupun pelabuhan laut Indonesia yang bisa menampung kapal 1 km untuk sandar. Pelabuhannya kecil. Terpaksa daging itu dibongkar di Singapura. Dari Singapura dipindahkan ke kapal kecil-kecil. Baru bisa dibawa ke Indonesia. Lebih bagus tuh daripada bikin tangkisan air laut 951 triliun. Bikin paling tidak 3 pelabuhan besar. Di Sulawesi 1, Sumatera 1, di Jawa 1. Tanjung Priok nggak bisa, bikin di Kerawang. Kerawang kan masih luas lautnya. Sehingga kapal 2 km panjangnya pun bisa mendarat, merapat situ. Turun semua barang-barang yang diimpor di satu tempat saja, nggak mesti lewat Singapura yang kaya. Kenapa nggak dipikirin? Mikirin air laut. Biar aja air laut itu kenapa banyak? Kita bikin sungai-sungai baru aja di Jakarta ini, atau pasang tanam bakau 3 km, udah beres itu enak.
lebih murah biayanya. Pramuka aja suruh tanam batu. Pak Harto dulu bikin Kalimalang itu dari Jatiluhur ke Jakarta dikerjakan oleh Pramuka dan Pegawai Negeri aja, gotong royong, pakai skop, jadi itu Kalimalang. Jadi saya pikir ini, jangan kita tertipu mendukung hal-hal yang tidak rasional. Ini proyek terus terang aja, kalau 951 triliun bocor 10% aja. Duitnya banyaknya, ya Allah, tuyul nggak bisa ngitung. Demikian, ada yang mau nanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalimat dosa yang Pak Ustaz sampaikan tadi, kami merasa kami terima dalam hal ini Pak Ustaz. DKI orang yang dosa adalah DKI ya Pak Ustaz. Orang Palembang kan enggak ya Pak Ustaz ya? Orang DKI aja. Orang Medan enggak kan? Tapi saya kenal Pak. Oh benar. Karena saya tinggal di sini. Pak Ustaz berdosa, alhamdulillah Pak Ustaz ya. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Ustaz berdoa terus supaya dosanya hilang Pak Ustaz. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Dosa nggak bisa hilang Pak. Nempel ya. Bisa hilang tapi nanti 2017. Ada lagi dosa satu Pak Ustaz. Kami warga Tangerang Pak Ustaz. Tapi gubernur kami sedang pesantren Pak Ustaz. Ya, dosa juga kami milih kemarin dia Pak Ustaz. Enggak. Oh enggak. Oh, enggak. Kalau orang Islam korupsi, yang dosa pemimpin yang Islam itu. Ya. Tapi dia perempuan Pak Ustaz. Dia perempuan boleh jadi gubernur, Oh boleh. jadi presiden ya Pak. Amin. Alhamdulillah. Itu aja Pak Ustaz supaya saya lepas dosa pagi ini Pak Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak milih Ahok, tapi saya kena juga karena saya tinggal di Jakarta. Berdosa iya berdosa. Kapan nggak berdosanya? Ya kalau Ahok berhenti. Makanya kalau FPI demo biar aja yang contoh itu. Yang saya nggak setuju dia kalau dia ngancur-ngancurin, lempar-lemparin, pecah-pecahin, nah itu jangan, itu kan duit rakyat. Kita lempar gedung DPR, pecah kacanya, itu merugikan uang negara, itu uang rakyat, haram hukumnya. Nggak boleh. Atau kita datangi rumah Ahok, dilempar rumah Ahok pecah, berdosa juga itu. Kok rumah dia yang dilempar? Kalau kita nggak senang berhenti kan ya. Caranya bisa. DPR bisa bersidang, tidak memajukan Ahok jadi gubernur. Walaupun undang-undangnya begitu dia jadi gubernur, tapi undang-undang itu ada celah. Jika dinilai tidak layak sebagai pejabat publik karena mulutnya jahat, bisa diterapkan. Dia tidak jadi pejabat, presiden tidak setuju. Aceng Fikri aja diberhentikan. Kenapa Aceng Fikri diberhentikan? Karena dinilai tidak layak. Dia nikah, besoknya istrinya diceraikannya pakai SMS. Padahal halal itu kan. Menceraikan istrinya itu halal. Walaupun baru 1 jam dipakai, dicerai boleh. Cuman menceraikannya jangan pakai SMS. Itu tidak layak. Harusnya menceraikannya ya pakai lafaz langsung di hadapan saksi-saksi. Dia melakukan sesuatu yang tidak layak, SBY memberhentikannya. Ahok ini udah banyak ucapannya nggak layak. Jangan diajukan, bisa. Kemarin saya ditanya tuh hal Aceng Fikri itu, boleh Pak dinikahi perempuan terus kemudian 1 hari dicerai? Iya, 1 jam aja boleh dicerai. Kenapa? Karena dia curang. Kalau istrinya bohong, misalnya saya nikah nih, jangan saya lah, orang lain. Nikah ya, katanya istrinya baik, dia baik nikah. Ternyata malam pertama istrinya nggak perawan. Besok pagi dia ceraikan, saya ceraikan istri saya, dia nggak perawan. Boleh itu. Boleh, hak dia karena dia begitu. Jangan kayak Jajak berharga, istrinya nggak perawan, nggak diceraikan, cuma dia nangis aja. 500.000 saja aku melamar dia, selama 2 tahun ku kumpulkan uang. Ternyata betapa kecewanya karena si dia gadis bukan perawan. Siapa yang salah? Oh, siapa yang salah?
Negeri kemarin diceraikannya istrinya pakai SMS. Nggak layak sebagai pejabat publik melakukan hal seperti itu, diberhentikan SBY. Kenapa pula urusan Ahok nggak bisa? Mulutnya jahat, nggak layak jadi gubernur kalau mulutnya kampungan begitu. Bisa DPR nggak memajukan presiden dan presiden tidak mengangkatnya. Dulu jenderal-jenderal kita kan banyak yang hebat. Gatot Subroto itu lebih hebat dari Sudirman. Tapi Gatot Subroto mulutnya kasar, suka maki-maki. Yang jadi jenderal besar Sudirman, dia guru. Sudirman kan guru. Pembawaannya itu elegan. Iya jadi jenderal besar. Yani itu lebih hebat dari Nasution. Tapi Nasution orangnya elegan. Yani sedikit emosi. Yang jadi jenderal, yang jadi kasar Nasution. Karena pejabat publik ini gak sekedar otaknya, mulutnya juga. Ahok ini jahat mulutnya. Hal-hal yang gak perlu dia urus pun dia urus. Anak sekolah yang tawuran-tawuran, pecat aja. Itu bukan urusan gubernur, itu urusan kepala sekolah. Ketinggian urusan gubernur ngurusin anak tawuran. Nah kalau anak sekolah yang nakal dipecat, terus siapa yang mendidik mereka? Jahatlah dia. Resiko anak sekolah nakal itu resiko kita mendidiknya supaya nggak nakal. Kalau nakal pecat, kalau sekali udah dipecat nggak bisa masuk ke sekolah lain. Tentu dia nggak sekolah. Kalau dia nggak sekolah tambah jahat dia. Saya guru Pak, dari umur berapa? 18 tahun, 17 tahun. Saya kelas 1 SMA sudah guru. Sampai sekarang saya masih guru. Saya bisa rasakan bagaimana susahnya guru mengajari anak-anak yang nakal itu. Tapi yang nakal itu bisa dibentuk. Murid-murid saya yang nakal itu bisa dibentuk. Ada satu anak diusir bapaknya, rambutnya gondrong. Bapaknya orang kaya raya. Dia datang naik sepeda motor ekstrim, trail. Waktu itu saya aja masih pakai Astuti yang 73. Dia sudah pakai trail. Datang ke sekolah dengan rambut gondrong itu, anaknya ganteng. Dia bilang, Pak, aku mau sekolah. Nah, dulu, masuk kantor. Dia lihat, Masya Allah, saya lihat ganteng. Kalah ganteng saya. Dia bilang, Masya Allah, nak, kamu mau sekolah? Nah, iya Pak, aku mau sekolah Pak. Tapi rambutku sayang, aku motornya Pak. Peraturan di sekolah ini, nak, kalau sekolah harus potong rambut. Jadi aku sayang Pak. Kamu dulu sekolah semana? Sana dipecat aku Pak. Ya udah gini aja, kamu boleh sekolah sini. Rambutmu gondrong gak apa-apa. Asal rajin kau sampo, bersih dan rapi. Satu-satunya murid yang rambutnya gondrong dialah. Sekolah lah dia. Dia ini kos dekat situ. Orang kaya, kita pun tidak tahu, nggak ada urusan. Orang tuanya nggak pernah datang. Suruh ngambil rapor nggak ada, semua nggak ada. Pas mau ujian Eptanas, harus difoto. Nggak mungkin difoto gondrong kan? Dia tahu juga itu. Tiba-tiba dia pangkas. Wah ganteng lah, kayak Roy Martin waktu muda dulu kan. Masya Allah. Pangkas kau nak, mau foto Eptanas Pak. Aduh, baik anak ini. Foto selesai, lulus, bagus lulusnya. Setelah lulus, kasih ijazah segala macam. Beberapa minggu kemudian barulah bapak ibunya datang naik mobil. Pak, anak kami ini beli ijazah di sini. Beli. Berapa juta dibayarnya kan? Ini anak ibu sekolah, ini absennya. Nah, dari mulai kelas 2 dulu ini absen. Ini prestasinya. Nangis bapak ibu. Kami nggak tahu kalau anak kami sekolah, udah dipecat dari sekolah sana, dia lari kabur. Cuman tiap bulan dia minta uang aja dikirimin, kami kirimin. Ternyata sekolah. Sekarang jadi direktur gantikan bapaknya. Coba kalau model Ahok, pecat-pecatin aja, buang. Oh jadi dirampoknya rumah Ahok di kampus. Nah, habis. Ya, sudah jam 8. 7.40. Insya Allah kita ngaji lagi. Kemarin yang lebaran sudah ya berapa ekor di sini korban? 37 sapi. Alhamdulillah. 49 kami alhamdulillah. Tahun depan meningkat insya Allah. 70 sapi. Ya kalau kita semua siapkan dari sekarang,
insya Allah sampai target. Karena itu syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, itu muncul dari hati yang takwa. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.